Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kepada Sayyidina Ali, ta'al ya Sayyidina Ali, ikmid ainaika wa ali lisanaka faqul Allah. Wa Sayyidina Ali, pejamkan matamu, rapatkan bibirmu, lidahmu ke ataskan, maka faqul di dalam kalbumu lafaz Allah terus menerus. Sejak ditalkin Sayyidina Ali terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadikan orang mukmin. Ilmunya namanya tauhid ataupun akidah. Orang yang menjalaninya dengan pekerjaan yang disebut thariqah menuju Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut ulaikal mu'minuna haqqan, orang yang sebenar-benarnya orang mukmin. Ya, di dalam kitab Abul Hasar, di dalam kitab Minahus Saniyah, Abdul Wahab Asy'arani menjelaskan, beliau daripada keturunan sahabat Sayyidina Ali juga menjelaskan, barang siapa yang lupa kalbunya kepada Allah walau saatan, walau goblatan, walaupun sesaat, walaupun satu waktu, pakot kafara, orang tersebut sungguh kufur kepada Allah Subhanahu. Ngeri kita. Sehari-hari kita dalam keadaan kekufuran. Alhamdulillah kita mudah-mudahan berharap besar karomahnya para guru kita yang selalu dekat dengan Allah, yang martabatnya waliullah subhanahu ya waliullah, yang betul-betul selalu mengayomi kita, memandang kita, memperhatikan kita. Mudah-mudahan kehilapan, kekurangan, kealpaan kita ditutup oleh beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Imam Zainuddin Al-Ma'bari mengarang kitab, namanya kitabnya Hidayatul Azkiyah. Beliau menjelaskan asy-syari'atu kas-safinah. Syariat itu adalah bagaikan perahu, bagaikan kendaraan. At-thariqah kal bahri. Thariqah itu adalah lautannya. Kemudian wal haqiqat kaduril al haqiqat kaduri, hakikat itu bagaikan inten yang mahal. Jadi syariat itu kendaraannya, perahunya. Thariqat itu adalah lautannya, karena perahu itu berjalannya cuma di lautan gak di darat. Kemudian hakikatnya adalah inten mutiaranya. Dan itu secara teori seperti itu. Pelaksanaannya ketika menyebut lafaz Allah, ketika kita sholat, ketika kita di luar sholat, itu 3 kesatuan harus ada pada diri kita. Ibadah itu yang dipandang adalah kalbunya. Baik kita usaha, kalbunya kepada Allah. Kita jadi petani, kalbunya kepada Allah. Ahli langit kaget, ajaib, heran melihat ahli bumi itu cahayanya sampai membumbung tinggi ke atas. Pas dilihat, ternyata dia bukan ulama. Ternyata dia tidak tinggal ataupun tidak duduk di atas sejadah di dalam masjid ataupun musala. Ternyata dia sedang pegang cangkul di sawah. Sekali cangkul, subhanallah. Sekali cangkul, subhanallah. Itu ternyata kolbunya langsung ke alam malakut, langsung ke alam jabarut, langsung ke alam laut. Malaikat sampai heran. Ini luar biasa kolbunya. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, di sini saya hanya sekedar bersilaturahmi karena pada jadwal manaqib ini guru kita wakil talqin yang dari Jakarta Kiai Haji Wafiuddin tidak berkenan hadir. Jadi di sini saya cuman mengisi kekosongan khidmah ilmiah. Karena dalam zikir manaqib tersusun daripada 2 khidmah. Yang pertama khidmah amaliyah yang barusan kita laksanakan, yang kedua adalah khidmah ilmiah. Dan ini memang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. 2 khidmah tersebut adalah jalan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bukan hanya bersyukur, amat sangat bersyukur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang mulia, yaitu manusia. Setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan aturan, Allah memberikan konsep melalui Rasulnya, melalui Nabinya. Di penghujung para nabi yang menjadi pemimpin seluruh para nabi dan para rasul adalah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep apa?
Selain kita diciptakan manusia makhluk yang mulia, beda dengan yang lainnya. Bahkan kemuliaan manusia bisa menjadi lebih mulia daripada makhluk Allah yang mulia itu para malaikat. Karena seluruhnya malaikat Allah ciptakan untuk mengabdi kepada Allah melalui khidmah kepada para manusia. Yang kita kenal malaikat-malaikat yang 10 seperti halnya Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ribat, itu semuanya melayani manusia. Oleh karena manusia itu kemuliaannya bisa melebihi daripada para malaikat. Kalau manusia tersebut menerima konsep yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Konsep apa? Konsep agama, aturan agama. Aturan agama yang disebut agama itu bahasa Al-Qur'annya adalah ad-din. Guru saya menjelaskan ad-din, agama itu ismun, satu nama. Ad-din ismun li salasah, agama itu adalah satu nama daripada nama 3 kesatuan. Yang pertama al-Islam, yang kedua ihsan, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Atau dengan kata lain arkanuddin salasatun, rukun-rukun agama 3, al-Islam, al-iman, al-ihsan. Tidak jadi agama kalau salah satu 3 kesatuan tersebut tidak terhimpun, tidak terkumpul pada diri seseorang. Bukan yang disebut agama. Islam itu adalah hakul a'dha, hak anggota badan, perjuangan. Kita Islam, Rasul kepada para sahabat dan sahabat kepada para tabi'in mengajarkan ilmu di dalam Islam itu adalah ilmunya ilmu fikih. Pelaksanaan fikih disebut syariat. Orang yang melaksanakan syariat dengan ilmu fikih supaya menjadi Islam yang sempurna disebut orangnya adalah muslim. Jadi orang muslim melaksanakan syariat dengan ilmunya fikih supaya sesuai dengan Islam. Yang kedua iman. Iman itu ilmunya adalah aqidah ataupun tauhid. Pelaksanaannya namanya thariqah. Orang yang melaksanakannya disebut mukmin. Mukmin itu orang yang mengamalkan thariqah dengan ilmu tauhidnya dan terus menerus kalbunya, tiap detak jantungnya menuju Allah. Orangnya sekali lagi namanya mukmin. Mukmin itu yang dalam detak jantungnya istimror terus menerus sejak ditalkin, sejak belajar iman, sejak masuk akidah ke dalam kalbunya, itu disebut mukmin. Seandainya kalbunya tidak kepada Allah, maka kata mukmin batal pada dirinya. Tidak cukup dengan tauhid dan akidah menuju Allah. Karena tauhid, kalau bahasa guru saya itu Pak Haji, namanya tauhidu. Tahu alamat, tahu tujuan, tapi belum menjalankannya. Kita tahu alamat ke Jakarta, ke alamat seseorang, tahu tapi nggak jalan-jalan, sampai nggak Pak Haji? Enggak kan? Kita tahu ilmu tauhid, akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah samiyah, jumlah keseluruhannya. Akidah itu adalah 50 yang wajib kita ketahui, 20 sifat bagi Allah, 20 yang mustahilnya, jaid yang 1 jumlah 40. 1, 4 yang wajib di Rasul, mustahil di Rasul 4, 1 yang jaid di Rasul, jumlahnya 9 tambah 41 jumlahnya. Itulah akidah. Cuman kita tahu wawasan, tahu ilmu akidah tersebut, tapi tidak pernah berangkat menuju Allah. Itu namanya kalau di istilah terminal calo. Iya, calo. Cimone, Ciledug, Cimone, Ciledug, tapi dirinya sendiri nggak pernah sampai. Itu calo namanya Haji. Ya. Nah, kita tahu kepada Allah tapi tidak pernah berangkat. Berarti dia cuma namanya mukmin,
tapi sifatannya bukan mukmin. Karena sifatan mukmin adalah orang yang terus-menerus dalam kalbunya la tufarrik bismil a'zam. Dia tidak pernah meninggalkan ismul azam, dia tidak pernah meninggalkan dzikir. Alhamdulillah, itulah yang sangat amat kita bersyukur setelah kita ditalkin oleh pangersa melalui wakil talkinnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus denyut jantung kita, detak jantung kita, kalbu kita terus menerus dengan karomah dan keberkahan guru agung kita. Mudah-mudahan terus kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa efeknya, barokahnya? Barokahnya itu adalah senang, tenang, nyaman. Baru kena ayat ala bidzikrillahi tatmainul, atau ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Wali-wali Allah, siapa wali-wali Allah? Yang dalam kalbunya terus menerus berupaya kepada Allah. La khaufun, tidak ada ketakutan, wala yahzanun, tidak ada kerisauan, tidak ada kesedihan. Kita kan sering menghadapi, menyikapi kehidupan ini, menghadapi anak, istri, puyeng, mumet, pusing, bayang, pusing. Padahal dikir terus-terusan. Tiap pada sholat 165 itu latihan. Ya, la ilaha illallah itu latihan. La ilaha illallah latihan. Perangnya menghadapi istri. Ketika istri manyun ketika istri manyun ke kita, entah kurang apa, hati kita bagaimana? Dikir kita di mana? Istilahnya kalau kita latihan 165 itu ibarat orang latihan silat. Dia ilmu cimandeknya, cikarangnya, cikundewanya, cikobokan banyak cirinya, pinter. Tapi ketika dia bertemu dengan musuh, lupa ilmu silatnya. Kira-kira kalah apa mana? Ya kalah, udah babak belur. Aduh, saya lupa ilmu silat saya. Begitu juga kita, itu dzikir yang 165 ketika dibaca setelah sholat itu latihan. Ya. Perangnya, prakteknya ketika menghadapi anak marah, anak bandel, anak gak nur sama kita, nggak usah marah. La ilaha. Istri marah, nggak usah dilayanin. La ilaha. Itu orang yang beriman. Mukmin namanya, insya Allah tidak akan bahaya, insya Allah akan selamat, akan nyaman. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah manusia sebelum diangkat wali Allah, dan itu juga kehendak Allah. Manusia biasa seperti kita, siapa tahu di sini kita mudah-mudahan semuanya diangkat wali Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena itu hak prerogatif Allah. Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang bertakwa, berupaya terus-menerus memperbaiki dirinya. Kemudian ada lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kesenangan para aulia, orang yang beriman. Udah kita nyebutnya Pak, orang mukmin aja. Orang yang beriman itu jangankan di akhirat, surga yang hakiki, di dunia Allah berikan surga yang namanya majazi. Kenapa? Dia senang, dia tenang kehidupannya. Bukan karena banyak harta, bukan karena ada ini itu dan lain sebagainya, tapi dia hatinya itu senang, nyaman. Itulah tanda-tanda wali Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, yang ditakdirkan Allah, senang, tenang, itulah wali-wali Allah. Karena orang-orang yang senang di akhirat masuk rahmat Allah sesuai dengan panggilan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mar. Nafsu mutmainnah itu bukan orang yang sudah terkubur, dan ayat itu bukan ayat kematian, tapi itu adalah ayat pergerakan, itu adalah ayat perjuangan, itu adalah ayat ibadah. Wahai nafsu yang mutmainnah, yang menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus kalbunya mengingat Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi, maka jadilah hambaku. Karena Rasulullah sewaktu Isra Mi'raj yang luar biasa, yang tidak pernah dialami oleh para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, bukan nyebut nama Muhammadnya ataupun nama yang lainnya, tapi dengan kata-kata bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, abdi
Ya Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, supaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, abdinya Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke golongan hambaku padkhuli ibadi. Kalau sudah masuk ke golongan hamba Allah, wadkhuli jannati, maka di dalam dirinya ada kesenangan, kenyamanan dan kenikmatan. Kenikmatan yang di sana di akhirat kita nggak jelas kitanya, tapi jelas keadaannya. Allah janjikan ada surga dan neraka. Nih cuman tinggal kita itu calon surga apa calon neraka sih? Kita itu kalau meninggal kemudian dibasar, kita kira-kira masuk neraka apa masuk surga? Pengen ke surga, alamatnya cuman jalannya males kebanyakan saya ini mah kalau wajib mangkat. Raihlah kesenangan sekarang di dunia, karena Allah akan memberikan surga, kesenangan di akhirat. Itu tandanya Allah memberikan kesenangan sekarang kita di dunia. Hidup itu sekarang, detik ini, menit ini, bukan kemarin udah lewat. Bukan yang akan datang, belum tentu kita terjadi sekarang. Kalau sekarang kita lagi pusing, lagi mumut, lagi riut, istilah Sunda, ya, itu ada apa? Buru-buru kita kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Itu bukan latihan, tapi itu harus dijadikan alat, harus dijadikan pakaian kita sehari-hari supaya kita jadi mukmin. Karena kalau menurut sebagian guru bangsa yang pernah menjadi presiden, beliau pernah menadumkan satu syair, ya, tempo wonten itu begini kalau nggak salah, mohon maaf ya Pak ya. Kelawan Allah kang maha suci gunung rangkulan rino lan wengi ditirakati diri Allahi zikir lan suluk jangan tilali zikir lan suluk jangan tilali ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji al-fataya ziratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Itu sudah jelas, harus rangkulan terus-terusan rino wengi rino lan wengi, artinya siang dan malam terus menerus kita ditanam zikir yang namanya zikir khafi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kepada Sayyidina Ali, ta'al ya Sayyidina Ali, Igmid ainaika wa ali lisanaka faqul Allah. Wa Sayyidina Ali, pejamkan matamu, rapatkan bibirmu, lidahmu ke ataskan, maka faqul di dalam kalbumu lafaz Allah terus menerus. Sejak ditalkin Sayyidina Ali terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu untuk menjadikan orang mukmin. Ilmunya namanya tauhid ataupun akidah. Orang yang menjalaninya dengan pekerjaan yang disebut thariqah menuju Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut ulaikal mu'minuna haqqan, orang yang sebenar-benarnya orang mukmin. Ya, di dalam kitab Abul Hasar, di dalam kitab Minahus Saniyah, Abdul Wahab Asy'arani menjelaskan, beliau daripada keturunan sahabat Sayyidina Ali juga menjelaskan, barang siapa yang lupa kalbunya kepada Allah walau saatan, walau goplatan, walaupun sesaat, walaupun satu waktu, pakor kafaro, orang tersebut sungguh kufur kepada Allah Subhanahu.
ngeri kita. Sehari-hari kita dalam keadaan kekuburan. Alhamdulillah kita mudah-mudahan berharap besar karomahnya para guru kita yang selalu dekat dengan Allah, yang martabatnya waliullah subhanahu yang waliullah, yang betul-betul selalu mengayomi kita, memandang kita, memperhatikan kita. Mudah-mudahan kehilapan, kekurangan, kealpaan kita ditutup oleh beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka ada di dalam pekerjaan kita itu yang disebut robito. Sebelum zikir robito dulu, hubungkan ruh kita dengan guru kita, karena yang menanamkan zikir kita untuk sampai kepada Allah itu adalah guru kita. Robito kepada guru kita, kaitan besar, kaitan erat. Ya, hubungkan ruh kita kepada guru besar kita. Kemudian baru adalah zikrullah. Setelah itu pengamalannya, khidmahnya, supaya kita jadi mukmin bahagia. Rasakan, jelas sekali yang kita rasakan itu setiap saat ketika menghadapi kehidupan di rumah tangga, di usaha dan lain sebagainya. Senang apa susah diri kita. Jangan melihat orang lain, karena kadang-kadang kita lagi enak-enak jalan, umpama di perjalanan, terus ada orang yang nyalip, ya. Kemudian orang yang nyalip tersebut naik motor, ada kobangan air, airnya kecipratan ke kita, nyiprat ke kita. Kita tiba-tiba marah. Kadang-kadang keluar kata binatang. Yang salah bukan dia, yang salah yang lalai hati kita. Kalau hati kita terang, hati kita nikmat, hati kita dalam keadaan zikrullah, senyum aja. Kenapa? Karena Rasulullah setiap hari, setiap subuh mau ke masjid itu di perjalanan selalu diludahin, tapi senyum. Itu ajaran, anjuran daripada Rasulullah SAW. Rasul ke Taif dilemparin, disambitin, tapi Rasul senyum. Rasul waktu sholat, Rasul waktu sujud ditibanin kotoran onta, Rasul tidak marah. Itu udah contoh, tauladan buat kita. Kita belajar dikir, tapi sampai ke rumah makan gak ada apa-apa, marah-marah. Itu bukan ruh dikir, tapi syaitoni. Karena dalam diri kita ada ruh ilahiyah, ada ruh syaitoniyah. Kalau ruh syaitoniyah gelisah, resah, ya pengennya marah, ria, ujub, takabur, itu namanya syaitoniyah. Buru-buru lawan dengan dzikir khofi. Dzikir khofi itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal keadaan, terus menerus, mau di WC sekalipun. Bahkan kita sholat itu tetap qalbu dalam dzikir khofi. Nah ini dalam ihsan kita terapkan keseharian kita. Contoh sholat. Ini yang ketiga lagi saya sebutkan ya, mohon maaf. Yang ketiga adalah ilmu agama itu disebut ihsan. Ilmunya adalah tasawuf. Ilmunya adalah tasawuf. Perjalanannya namanya hakikat. Perjalanan tasawuf itu hakikat. Itu bukan untuk orang lain. Itu garapan kita. Ya, itu pelajaran kita, itu amalan kita yang harus kita tempuh. Entah berapa persen sampainya. Ilmunya tasawuf. Kemudian orang yang melakukannya disebut orang muhsin. Muhsin itu ilmunya adalah tasawuf. Pelaksanaan ilmu tersebut namanya hakikat. Merasakan apa yang dilaksanakannya, dia merasakan. Contoh dalam sholat. Maaf ya Pak Haji, dalam sholat kita diajarkan. Sebetulnya pengajaran itu hanya tulisan kitab. Di dalam kitab Parukunan, Safinah, Riyad, kemudian kitab Sarasitin, tingginya ke sana kitab Fathul Muin, Fathul Ab dan lain sebagainya. Setiap kita diajarkan niat seperti sholat dhuhr, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Itu sepakat di kalangan kita, itu hukumnya sunnah. Wa talafudhu sunnatun, melafadzkannya, mengucapkannya adalah sunnah. Itu bukan niat, itu lafadz niat supaya kita fokus, supaya kita siap-siap. Sebentar lagi kita akan takbir niat. Ketika beres menyebut usolli tersebut, di ujungnya lillahi ta'ala kita membaca takbir Allahu. Nah, ulama fikih di dalam kitabnya yang sering kita dengarkan ya, di dalam kitabnya itu secara fikih, dalam kitab fikih. Di situ diniatkan di dalam lafaz takbir yang kita bacakan, yang kita sebutkan, yang kita ucapkan. Ketika Allah, baru di situ kita niat sholat ya. Kalau sholat dhuhr berarti bahasanya saya niat sholat dhuhr 4 rakaat fardu karena Allah. Ketika menyebut lafaz Allah, begitu kan? Ya.
Begitu Allah ucapan nih mulut menyebut Allah, Allah hati kita, saya sholat dhuhr 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, bar. Biasanya kan seperti itu secara umum ya. Kalau belum ketemu ulang lagi takbirnya, belum sampai usolli bar Allah dalam artinya saya niat sholat dhuhr bar, nggak sempurna, ulang lagi, maka berulang-ulang takbirnya. Nah niat itu apa sih? Ya, niat itu bahasa ataupun lafaz ataupun kalimat yang turunnya Quran dan hadis. Rasul mengatakan innamal amalu bin niat. Niat bahasa kitanya apa? Ketemu nggak bahasa kitanya? Niat aja kan? Bahasa kitanya niat ya niat. Kalau Fatihah bahasanya jelas. Kemudian takbir kalimat Allahu Akbar. Niat kita terjemahkan, saya sholat dhuhr ketika kita menyebut Allah, saya sholat dhuhr 4 rakaat fardu akbar. Itu kolbu kita bukan diajak niat, tapi kolbu kita diajak melayap kemana-mana malah menjauh kepada Allah. Lafaz yang kita sebutkan Allahu Akbar menuju Allah, tapi kolbunya tidak Allahu Akbar. Kolbunya malah mengatakan ilmu, kolbunya malah jalan-jalan ke ilmu. Itu bertolak belakang. Itu kalimat usolli sudah cukup diterjemahkan di dalam ucapan. Ketika takbir, nah kita ditalkin dzikir hobi dengan tawajuh menunduk ke sebelah kiri, terus menerus kontakan hati kita menyebut lafaz Allah. Itu mau di dalam sholat termasuk lafaz Allahu Akbar, ucapan kita Allahu Akbar, tetap qalbu kepada Allah karena niat itu isinya Allah. Seluruh bahasa agama itu isinya adalah Allah. Sekarang kalau kita tanya, apa itu ikhlas? Ya ikhlas itu nggak pengen kepuji, pokoknya karena Allah aja. Prakteknya itu adalah dzikrullah. Ikhlas itu adalah dzikrullah. Sabar itu apa? Sabar itu bukan bertahan. Kalau bertahan beban. Aduh kita sabar aja, padahal belum penuh dalam hati. Kita sabar aja, lupa kepada Allah. Sabar itu dalamnya adalah dzikrullah. Karena ada satu ta'rif dari ulama, sabar itu apa? Subutul qalbi, tetapnya kalbu kita ilallah, kepada Allah. Ketika dalam keadaan posisi yang kita terjepit, kita terpojokan, kita sakit, sabar itu bukan bertahan dengan keadaan, tapi sabar itu terus menerus memacu kalbu kita kepada Allah Subhanahu. Seperti syukur juga kalimat agama. Syukur itu ya bisa secara umum itu bahagia, artinya dapat keuntungan besar, alhamdulillah, ucapannya alhamdulillah, dapat kesenangan, alhamdulillah, syukur. Tapi kalbunya yang disyukuri, yang disenangi bukan Allahnya, tapi keadaan yang datangnya, itu malah menjauh kepada Allah. Berarti syukur apa? Syukur ditarifkan oleh ulama, farahul qalbi ilallah, senang berbunga-bunga hati kepada Allah. Karena pada hakikatnya kalbu ketika diajak kepada Allah itu bahagia. Karena satu ta'rif ulama menjelaskan begini, mahu Allah, apa itu lafaz Allah? Allah itu adalah ya farhul lil mu'min wa tahayyurul lil kafir. Allah itu farhul lil mu'min, kebahagiaan bagi orang yang beriman, wa tahayyurul lil kafir, dan pusing bingung bagi orang kafir. Maka ketika orang mukmin menyebut Allah atau mendengar kalimat Allah disebut, senang, bahagia, bagaikan mendengar nama kekasih yang disebut-sebutnya, berbunga-bunga hatinya. Kita punya pacar, kita cinta kepadanya, ketika disebut nama pacar kita kan ada bayar, tertek aja ke jantung kita tuh kontak. Nah itu jelas dalam surat Al-Mu'minun, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat. Nah ini ngorejat kalau bahasa Sunda mah ngerejet. Nah wajilat belum, ketika lafaz Allah disebut ya bergetar hatinya. Kita belum bergetar, getarkan sendiri. Makanya berzikir harus bergetar supaya hati kita itu bergetar. Jangan diam aja. Kalau diam lama-lama merem. Nah, lama-lama merem itu jadi iya. Maka getarkan, wajilat itu perintah, itu getarkan. Ya, walaupun ada yang mengatakan itu nggak apa-apa mau bergetar, kita getarkan aja sekuat mungkin. Ya getarkan berzikir tersebut. Tapi kalau sendiri mau semaunya, tapi kalau banyak jangan ya. Harus ada etikanya, seperti di masjid jangan bergetar itu loncat-loncat. Nah ini wajilat qulubum orang mu'min. Kemudian wa tahayyurun lil kafir, dan lafaz Allah tersebut ketika disebut akan jadi kebingungan bagi orang-orang kafir. Bukan sedikit mungkin di kampung kita masing-masing ada. Kita mulai belajar berzikir, diomelin, ya, dihujat,
disesat-sesatkan. Aliran apa itu, aliran apa? Dikir kenapa kenceng-kenceng? Bukan dikir kenceng-kenceng, hakikat dan lain sebagainya, ya. Itu kenapa dikir Allah itu enggak tuli, Allah itu enggak budak. Atau siapa bilang Allah budak, siapa bilang Allah tuli, apa ya? Ini dikir-dikir yang keras itu adalah nih, keterangannya jelas kok. Di surat Al-Baqarah, summa qasat qulubuhum min ba'di wa hiya kal hijarati aw ashaddu qas. Wah, ini kalbu kita qasat. Artinya itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau batu keras supaya pecah, itu pecahnya ya kira-kira diusapin apa dipukul keras. Pukul kan pakai bodem sekaligus, buang aja hancur. Ini kalbu kita kalau dipukulnya pakai kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, itu ibarat diusapin itu. Ya, makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan ininya bibirnya jangan bermain. Karena kebanyakannya memang bagus ijazahnya, talqinnya mulus, tapi dalam mahraj kadang-kadang mohon maaf. Ya, ini bukan hanya di kalimat zikir aja, di seluruh bacaan. Mohon maaf itu harus dirapikan seperti Fatihah. Ya, sering saya temukan di mana-mana kita membacakan Fatihah ujungnya itu enggak ada mad. Padahal kan dalam aturan tajwid ada mad. Mad arid disukun, panjangnya 2 harakat, utamanya 6 harakat. Coba seperti begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bener gak tuh baca Fatihah? Enggak bener, enggak ada madnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kenapa seperti itu? Karena saya diceritakan oleh guru saya ketika gurunya guru saya mau meninggal, sudah koma. Itu keluarga dan santri membacakan Al-Quran, baca Fatihah, baca Yasin dan lain sebagainya. Dengan lagi dalam keadaan sekarat, itu guru nunjuk si A jangan baca Quran karena kedengarannya bukan enak, bukan nyaman, tapi kedengarannya bagai petir yang menyamar-nyamar. Begitu juga ahli-ahli kubur, kalau kita kirim Fatihah dengan sembarangan, itu istilah yang nggak sesuai dengan ilmu tajwid, nggak sesuai dengan ilmunya. Itu ibarat bawa makanan yang busuk. Kita dikirimin nama anak kita, ya umpamanya nasi ataupun makanan daging tapi busuk, ya ibarat kita itu hanya menjadikan beban bagi ahli kubur. Jadi tolong di mana saja, siapa saja, ya ini sharing, tolong dirapikan bacaan Fatihahnya. Kemudian lafaz dzikir lagi seperti menyebut lafaz Allah. Kebanyakannya itu nih bibir yang main Allah, padahal nggak ada wawunya. Kalau Allah itu ada wawunya, karena wawu itu mahrajnya syafatain, mahraj yang memerlukan kedua bibir, wawu fa ba. Coba umpamanya kita nyebut huruf ba atau nyebut huruf wawu atau nyebut huruf pa, itu nggak pakai bibir bisa nggak? Ya, nggak bisa kan? Pasti pakai bibir. Ba, pa, wawu itu pakai bibir. Iya, ba. Nah, kecuali bibirnya maaf rusak. Bukan mau gitu ya. Nah, tapi kalau lafaz Allah itu mahrajnya hal. Yang pertama adalah aksal halqi hamzah. Di sini nih, di ujung tenggorokan, bukan di dada, di ujung tenggorokan. A. Kemudian ha besar di sini masih sama. Itu namanya aksal halqi. Huruf halak 6, 1 hamzah, kedua ha, itu martabatnya sama, aksal halqi. A. Ya, kemudian lam, karena lafaz Allah itu ada lam jalalah, lam. Itu lamnya itu lisan, lidah, bukan bibir. Bibir nggak bergerak. Ya, bibir nggak bergerak, cuman lisan. Berarti nyebut Allah. Tuh, kan nggak bergerak. Kalau masih bergerak, latihan di depan cermin dah di rumah masing-masing, ya. Nah, itu pernah saya sebelum ke Suryalaya itu saya di Kulon ditalkin bacaan dulu. Coba nyebut Allah biasa. Wah, itu nggak kena katanya. Wah, begini katanya. Kalau masih bergerak juga ini ada silet dibelah 2, taruh di sini supaya bibirnya jangan bergerak aja udah kena. Nah, tapi saya mengajarkan, memberitahukan nggak seperti itu, udah ya pokoknya bibirnya yang bergerak. Kalau bergerak juga pegangin. Allah itu nyebut Allahnya. Jadi makhrajnya itu syariat, bagian daripada ilmu fikih, masuk ke thariqah, masuk ke hakikat. Tapi pintu gerbang syariatnya nggak dibuka, nggak dipelajari.
Ya nggak bisa, karena itu adalah kesatuan daripada agama. Al-Imam Zainuddin Al-Ma'bari mengarang kitab namanya kitabnya Hidayatul Azkiyah. Beliau menjelaskan asy-syari'atu kas-safinah. Syariat itu adalah bagaikan perahu, bagaikan kendaraan. At-thariqah kal bahri. Thariqah itu adalah lautannya. Kemudian wal haqiqat kaduril al haqiqat kaduri, hakikat itu bagaikan inten yang mahal. Jadi syariat itu kendaraannya, perahunya, thariqat itu adalah lautannya, karena perahu itu berjalannya cuma di lautan gak di darat. Kemudian hakikatnya adalah inten mutiaranya. Dan itu secara teori seperti itu. Pelaksanaannya ketika menyebut lafaz Allah, ketika kita sholat, ketika kita di luar sholat, itu 3 kesatuan harus ada pada diri kita. Ibadah itu yang dipandang adalah kolbunya. Baik kita usaha, kolbunya kepada Allah. Kita jadi petani, kolbunya kepada Allah. Ahli langit kaget, ajaib, heran melihat ahli bumi itu cahayanya sampai membumbung tinggi ke atas. Pas dilihat, ternyata dia bukan ulama. Ternyata dia tidak tinggal ataupun tidak duduk di atas sejadah di dalam masjid ataupun musala. Ternyata dia sedang pegang cangkul di sawah. Sekali cangkul, subhanallah. Sekali cangkul, subhanallah. Itu ternyata kolbunya langsung ke alam malakut, langsung ke alam jabarut, langsung ke alam laut. Malaikat sampai heran, ini luar biasa kolbunya. Jadi ibadah itu bukan terkurung hanya sholat nih kolbu. Sekali kita ditalkin, menerima talkin, dikir hobi, terus menerus dalam sholat tetap ini husukan kolbu kita, ya fokuskan kolbu kita menuju kepada Allah walaupun kita baca Fatihah. Dan nanti di dalam syariat atau dalam ilmu fikih bagaimana caranya ruku dan sujud, itu semuanya bahasa agama. Kita berdiri, ada yang mengatakan begini, kalau anak kecil diajarkan rukun sholat begini. Niat takbir berdiri, baca Fatihah, ruku tuma nina, itu bahasa agama. Yang satu bukan bahasa agama, berdiri. Padahal bahasa agamanya adalah qiyam. Jadi sebutkan rukun sholat itu secara ilmiahnya dalam ilmu fikih dengan bahasa-bahasa yang memang diperintahkan oleh Rasulullah. Dari mulai Allahu Akbar kalimat takbir, niat juga adalah bahasa Rasulullah, bahasa agama, tidak diterjemahkan dengan hal-hal yang lain, dengan pengertian yang lain. Niat Allah, udah gitu aja. Ya, nggak seperti kita mau minum, saya niat minum fardu karena Allah Taala, atau saya niat minum sunnah karena Allah Taala, umpamanya nggak usah dibahasakan dalam hati. Kita minum aja. Tapi kalau hatinya ada zikrullah, maka jadi ibadah. Itu bahasa agama dalam sholat, dalam fikih kita harus masuk ke ranah fikihnya supaya menjadi ibadah. Nah, kemudian ada lagi berdiri yang kedua, lain namanya, bukan berdiri qiyam yang kita membaca Fatihah. Setelah ruku, Allahu Akbar. Ruku bahasa kitanya apa? Ruku itu. Nah, kemudian bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah, berdiri semula seperti tadi sebelum ruku. Cuma namanya bukan qiyam, tapi namanya tidak. Pelajari, kenali, pahami nama-nama rukun sholat itu menurut fikih supaya kita bersyariat, ya, supaya kita bersyariat.